Hi, welcome back to my channel. If you find this video to be beneficial, please hit that subscribe button, give it a like, and let me know what you think in the comment below. Di video kali ini, saya masih akan share skill-skill yang berkaitan dengan sentences with a multiple clauses. Di video sebelumnya berfokus pada adverb connector. Video kali ini akan berfokus pada noun and adjective connector. Ada 4 skill yang akan saya share. First, noun clause connector. Second, noun clause connector / subject. Third, adjective clause connector. Fourth, adjective clause connector / subject. Karena pola-pola kalimat dengan lebih dari satu clause sering keluar pada TOEFL test, it will be good if you are familiar with them. Sebelum masuk ke pembahasan tentang skill 1 dan 2, saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari noun, agar lebih mudah memahami tentang noun clause connector. So, noun adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan person, place, thing, animal, and ideas, atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata benda. Noun dalam kalimat dapat berfungsi sebagai subjek, objek, object of verb ataupun object of preposition, subject complement, dan appositive. Object of preposition dan appositive telah saya bahas di video TOEFL Part 1. Dalam memahami skill 1 dan 2, penting bagi kalian untuk memahami konsep ini terutama noun sebagai subjek dan noun sebagai objek. Lihat contoh kalimat-kalimat berikut. Di kalimat pertama, noun Jessica di sini berfungsi sebagai subjek. Di kalimat kedua, noun berfungsi sebagai object of preposition. Di kalimat ketiga, noun berfungsi sebagai object of verb. Perhatikan posisi dari tiap-tiap noun di ketiga kalimat berikut. Pertama, noun berada di paling depan kalimat. Kedua, noun berada di samping preposition with. Ketiga, noun berada tepat di samping verb know. Lalu, apa yang dimaksud dengan noun clause? Noun clause adalah kumpulan kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang berfungsi sebagai noun. Dan posisi mereka dalam kalimat sama dengan konsep dasar dari noun. Sebagai objek verb, objek preposition, dan subjek dari sebuah kalimat. Perhatikan contoh kalimat pertama. Ada 2 clause. Clause pertama, I know, I subjek, dan know adalah verb. Di clause kedua ada Jackie will leave. Jackie adalah subjek dan will leave adalah verb. Ada connector when di sini. When Jackie will leave inilah yang dimaksud dengan noun clause. Posisinya tepat berada di samping verb know. Fungsi noun clause di sini adalah sebagai object of verb. Di kalimat kedua, noun clause berfungsi sebagai object of preposition dari about. Di kalimat ketiga, posisi noun clause di sini berfungsi sebagai subjek. Jika kalian lihat, di clause pertama, Jackie adalah subjek, will leave adalah verb. Sedangkan di clause kedua, hanya ada verb is. Kalimat ini akan terlihat memiliki satu subjek dan 2 verb. Namun, di sini noun clause when Jackie will leave berfungsi sebagai subjek dari is. Ada beberapa noun clause connector that you need to remember. What, when, where, and so on. See the sentences here. I adalah subjek dan know adalah verb dari klausa pertama. Di klausa kedua, you adalah subjek dan did adalah verb. Connector di sini adalah what. What you did adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb know. Contoh kedua, you adalah subjek dan did adalah verb dari klausa pertama. Was adalah verb di klausa kedua dan what adalah konektornya. Karena subjek dan verb harus selalu berpasangan, maka what you did di sini berfungsi sebagai subjek dari klausa kedua.
Dalam contoh soal TOEFL berikut ada dua verb, was dan caused, dan tiap-tiap verb tersebut membutuhkan subjek. Jadi kalimat ini membutuhkan dua subjek. Pilihan B hanya satu subjek, pilihan C dan D adalah adverb. Jawaban yang tepat adalah A. He adalah subjek untuk verb was, dan that he was late adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek dari verb caused. Connectornya adalah that. Moving on to the exercise, as always, pertama-tama selalu cari subjek dan verb dan pastikan masing-masing berpasangan. Lalu cari connectornya untuk kalimat yang terdiri dari dua klausa, dan tentukan apakah kalimat itu benar atau salah. Number 1. Season adalah subjek dan start adalah verb dari klausa pertama. Is determined adalah verb. When adalah connector. When the season starts adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek dari is determined. So the sentence is complete. Number 2. The manual adalah subjek. Device adalah the second subject. Dan should be built adalah verb. How adalah connector. Kalimat ini incorrect karena tidak ada verb dari subjek the manual. Number 3, the schedule is subject and indicated adalah verbnya. The team adalah the second subject dan would be playing adalah verbnya. If is the noun connector. It is a complete sentence. Number 4, he is the subject. Refused is the verb from he. Could not be determined adalah the second verb. Di kalimat ini tidak ada subjek untuk verb kedua dan missing connector. So this sentence is incorrect. Number 5, talk adalah verb, we adalah subjek, dan should go adalah verb dari we. Where adalah noun connector. Kalimat ini tidak memiliki subjek untuk verb talk, so it is incorrect. Moving on to the next skill, non-clause connector/subject. Di skill kali ini, kalian akan belajar bahwa di kasus-kasus tertentu, noun connector dapat juga berfungsi sebagai subjek dari sebuah clause. Pada kalimat pertama, I di sini adalah subjek dari verb do not know. Di clause kedua hanya ada verb is dan connector what. Tapi connector what di sini memiliki dua fungsi, sebagai connector dan juga sebagai subjek dari verb is. What is in the box adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb know. Sama dengan kalimat kedua, we adalah subjek dari are. Who adalah connector yang juga berfungsi sebagai subjek dari will do. Who will do the work adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek of preposition dari about. Di kalimat ketiga, ada dua verb di sini, is coming dan must bring, tapi tidak ada subjek. Jadi kalimat ini membutuhkan dua subjek dan satu connector. See the word whoever. Ini adalah connector yang juga berfungsi sebagai subjek dari is coming. Dan noun clause whoever is coming adalah subjek dari must bring. Berikut adalah list dari noun clause connector yang dapat memiliki double fungsi sebagai subjek. Who, whoever, what, whatever, which, whichever. See other examples here. I adalah subjek dari know, what adalah subjek dari happen yang juga berfungsi sebagai connector. What happened adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb. Happen dan was adalah verb, what adalah subjek dari happen, dan what happened adalah subjek dari was. See contoh soal dari tes TOEFL berikut. Was dan made adalah verb dari kalimat tersebut. Kalimat ini membutuhkan dua subjek dan satu connector. A dan B salah karena tidak dapat berfungsi sebagai subjek untuk kedua verb tersebut. Jawaban D salah karena when tidak dapat berfungsi sebagai subjek. Jawaban yang benar adalah C.
karena what dapat berfungsi sebagai subjek dari was dan juga sebagai connector. Dan clause what was on television berfungsi sebagai subjek dari meet. Cari subjek dan verb dari tiap-tiap klausa dan konektornya, lalu tentukan apakah kalimat tersebut correct or incorrect. Number 1. Testan adalah subjek dan was adalah verbnya. Was asked adalah the second verb dan whatever adalah subjek dan juga connector. The sentence is correct. Number 2, you adalah subjek dan should find out adalah verbnya. For the second clause, which dapat menjadi subjek dan juga connector. Tapi tidak ada verb untuk klausa kedua. So the sentence is incorrect. Number 3, the employee adalah subjek dan was adalah verbnya. Was added adalah the second verb dan what adalah connector plus subjek dari was. The sentence is correct. Number 4, once adalah verb, whoever adalah connector yang juga berfungsi sebagai subjek dari once. Noun clause, whoever wants to take the desert tour during spring break adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Tapi tidak ada verb kedua di sini. Signing up dapat diubah menjadi must sign untuk membuat kalimat tersebut menjadi correct. Number 5, the motorist is the subject, was is the verb. He is another subject dan has stuck adalah verb. Dan who adalah connector yang juga berfungsi sebagai subjek. So, di sini ada double subject untuk clause kedua. The sentence is incorrect. Before going to the next skill, saya mau sedikit menjelaskan tentang konsep dari adjektif. Adjektif dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata sifat. Fungsi utama dari adjektif adalah untuk mendeskripsikan noun ataupun memberi informasi tambahan mengenai noun. Contoh, a beautiful lady. Beautiful adalah adjektif, lady adalah noun. Beautiful di sini mendeskripsikan si lady ini. An expensive car. Expensive di sini adalah adjektif yang memberikan informasi tambahan dari noun car. Sama dengan hot yang menggambarkan tentang the tea. Jadi, adjective clause adalah kumpulan kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verb yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah noun dalam kalimat. Maka dari itu, posisi adjective clause dalam kalimat selalu berada di sebelah noun yang digambarkan. See the examples here. The woman adalah subjek, is feeling adalah verb dari klausa pertama. Dan di clause kedua ada she sebagai subjek dan put sebagai verb. That di sini adalah adjective connector. Dan clause that she put on the table adalah adjective clause yang menggambarkan tentang noun the glass. Di contoh kedua, the glass dan she adalah subjek, put dan contains adalah verb. That adalah connector. Verb dari the glass adalah contain, that she put on the table adalah adjective clause yang menggambarkan tentang noun the glass. You see from this table here, ini adalah list dari adjective clause connector. Whom dipakai untuk menggambarkan noun yang berkaitan dengan people, which untuk menggambarkan things, dan that dapat digunakan untuk menggambarkan people dan things. Take a look at the examples here. I is the subject from verb liked. You is the subject dari verb recommended dan which adalah adjective connector. Which you recommended adalah adjective clause yang menggambarkan tentang noun the phone. Sama seperti contoh pertama, the phone adalah subjek dari was, you adalah subjek dari recommended, which adalah connector. This adjective clause menggambarkan tentang noun the phone. Moving on ke contoh soal dari TOEFL test berikut. The gift adalah subjek, selected dan was adalah verb. Ada satu subjek dan dua verb. So the sentence needs satu subjek dan satu connector.
Jawaban A dan C ada connector tapi tidak ada subjek. Jawaban B hanya ada verb. Jawaban yang tepat adalah D. Ada connector which dan subjek we. Each of the following sentences contains more than one clause. Find the subject and verb for each clause and the connector. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Number 1, it adalah subjek dari verb is, you adalah subjek dari verb have been instructed, that adalah connector. The sentence is correct. Number 2, the car and I adalah subjek, have been driving adalah verb, which adalah connector. Subjek dari the car tidak memiliki verb, so the sentence is incorrect. Number 3, I adalah subjek dari finish reading, the professor adalah subjek dari suggested, dan whom adalah connectornya. The sentence mungkin kelihatan correct, tapi perhatikan lagi noun novel di sini. Novel adalah thing, dan connector di sini adalah whom. Whom digunakan untuk menggambarkan people, jadi connector di sini kurang tepat. Ganti konektornya dengan which atau that to make it correct. Number 4, the plan dan he adalah subject, was scheduled and was delayed adalah verb. That adalah connector. The sentence is correct. Number 5, ada 3 subjek di sini. The movie, we, dan it. Dan ada 2 verb, watch and was. Ada 1 connector which. The sentence is incorrect karena memiliki extra subject it. Delete it-nya to make the sentence correct. Next skill, adjective, clause, connector, /subject. Sama dengan skill kedua, di sini adjective connector dapat berfungsi sebagai subjek. See the examples here. Di kalimat pertama ada 2 klausa. Woman adalah subjek dari verb is feeling, dan that adalah subjek dari verb is. That di sini juga berfungsi sebagai connector yang menggabungkan 2 klausa di kalimat ini. Adjective clause that is on the table menggambarkan tentang the noun glass. Sama dengan contoh kedua, glass adalah subjek dari verb contains, dan that adalah subjek dari verb is. That di sini juga memiliki 2 fungsi, sebagai subjek dan juga connector. Karena that is on the table adalah adjective clause yang menggambarkan tentang noun, maka posisinya tepat berada di samping noun yang clause tersebut gambarkan, yaitu the glass. Berikut adalah list adjective clause connector yang dapat memiliki 2 fungsi sebagai subjek dan connector. Who untuk people, which untuk things, dan that bisa untuk keduanya. See more examples here. He needs a secretary adalah clause pertama. Who types fast clause kedua, yang disebut dengan adjective clause. Who di sini memiliki 2 fungsi, sebagai connector dan juga subjek dari clause kedua. Dan adjective clause tersebut menggambarkan tentang a secretary, a person. That's why penggunaan who di sini. Sama dengan contoh kalimat kedua, adjective clause-nya diletakkan tepat di sebelah noun yang digambarkan. Let's see the question from TOEFL test here. As you can see, di kalimat ini ada 2 verbs, is dan has. Dan masing-masing verb membutuhkan subjek. Table di sini bukanlah subjek karena diikuti dengan preposition on. Jadi itu adalah object of preposition. Satu-satunya opsi yang memiliki 2 subjek adalah B. The notebook adalah subjek dari verb has dan which adalah subjek dari verb is. Seperti biasa, cari masing-masing subjek dan verb dari kalimat-kalimat berikut dan temukan konektornya. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Number 1, the ice cream is the subject, is served dan has adalah the verbs, that adalah konektor yang juga berfungsi sebagai subjek.
The sentence is complete, so it is correct. Number 2, the cars is the subject, are trying dan are line adalah verb. The sentence hanya memiliki satu subjek namun ada dua verb dan konektornya juga missing, so it is incorrect. Number 3, I is the subject from verb have. Who adalah konektor yang memiliki double fungsi sebagai subjek, tapi tidak ada verb untuk subjek who, so the sentence is incorrect. Number 4, it adalah subjek dari verb is going to, begin adalah verb dari clause kedua, dan which adalah connector plus subjek dari clause kedua. Tapi connector yang digunakan kurang tepat. Noun yang digambarkan adalah the man. The man di sini adalah person dan connector yang digunakan adalah which, di mana which digunakan untuk menggambarkan things. So it is incorrect. Which-nya diganti dengan who agar kalimat ini correct. Number 5, ada 3 subjek di sini. The door, that, dan it. Dan 2 verbs, leads dan was. Dan 1 connector. So the sentence is incorrect. Delete subjek it di sini agar kalimat ini benar. Sekarang kita ke latihan soal-soal dari TOEFL yang berkaitan dengan skill 1 sampai 4. Number 1, ada 1 subjek di sini, dolphin, dan 1 verb, change, dan ada 2 klausa. So what this sentence needs adalah 1 subjek, 1 verb, dan 1 connector. There are 2 possible answers yang B or C, tapi lihat kata and di sini berarti kata berikutnya harus diikuti dengan noun. So the correct answer is C. Number 2, ada 1 subjek, the scientist, dan 2 verbs, are now beginning dan trigger. So the sentence needs a connector dan subjek. Ada 3 opsi yang ada konektor dan subjek, B, C, dan D. Jawaban yang paling tepat adalah D. Karena verb trigger di sini bentuknya plural, maka membutuhkan plural subject. Sedangkan noise pollution di sini adalah singular subject. Maka membutuhkan modal can supaya verbnya dalam bentuk bare infinitive. Number 3, ada 1 subjek, astronauts, dan 2 verbs, witness dan were. What this sentence needs adalah a connector dan a subject. Jawaban yang tepat adalah B. Number 4, Alfred Binet adalah subjek. Verb di sini ada 2, developed dan served. So this sentence needs a subject and a connector. Opsi yang ada konektornya adalah D. Has di sini adalah bagian dari verb dari served. Number 5, in this sentence ada 2 verb, have dan is mandated. So kalimat ini membutuhkan 2 subjek dan 1 konektor. Jawaban yang tepat adalah C. That di sini adalah konektor. All police officers adalah subjek dari have. Dan noun clause that all police officers have at least 4 hours of hazardous materials response training adalah subjek dari is mandated. Number 6 here ada 1 subjek dan 1 verb. So this sentence needs another subject and another verb plus a connector. Opsi yang tepat adalah C. Opsi D salah karena verb terletak di depan subjek. Number 7, the subject is Simpsons, verbnya is developed. Connectornya adalah whenever, so this sentence needs a subject and a verb. The correct answer is A. Opsi D salah karena has di sini harus diikuti noun atau verb ketiga. Sedangkan visible di sini adalah adjective. Last, in this sentence ada 2 verbs, will be carried dan has not yet been announced. So the sentence needs 2 subject and 2 connector. Opsi yang paling tepat adalah what. That marks the end of this video. Thank you for watching. See other videos to learn more skills.